Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi. Amin. Selamat datang di channel BCF Blue Corner Family. Sekarang kita akan membahas satu hal yang sangat penting, dan ini adalah menjadi pondasi kita bersama-sama. Apa yang akan kita bahas yaitu terkait dengan ini. Menurut beliau, Albert Einstein, compounding interest adalah sebuah keajaiban dunia yang ke-8 yang bisa membuat seseorang menjadi kaya dengan melipat gandakan uangnya melalui compounding interest. Jadi ini salah satu rahasia umum bagi orang-orang yang sukses. Mereka pasti bisa melakukan ini, maka penghasilan mereka akan berlipat ganda seperti itu. Di video singkat ini kita akan membahas kurang lebih apa sih pengertian compounding interest. Compounding itu artinya berlipat ganda, kemudian interest itu bunga. Jadi bagaimana kita mengelola bunga ini dalam artian hasil ya, hasil. Jadi penghasilan melipat gandakan penghasilan. Artinya ketika kita punya penghasilan, tentunya dalam dunia bisnis, maka bagaimana caranya di tahun berikutnya, di periode berikutnya, atau di bulan berikutnya itu kita bisa menjadikan hasilnya itu berkembang lagi. Di sini kurang lebih dikasih contoh seperti ini. Kita invest 1 juta, kemudian hasilnya 100.000, maka totalnya berarti dalam satu periode itu, kalau di sini hitungan tahun, jadinya 1.100.000. Nah, 1.100.000 ini tidak diapa-apakan, maksudnya tidak ditarik, mindset investasi jangka panjang. Nah, seperti itu. Sehingga yang dikelola pada periode berikutnya 1.100.000, maka otomatis penghasilannya kalau tetap 10%, maka menjadi 110.000. Yang awalnya cuma 100 menjadi 110.000, begitu juga seterusnya, jadinya 121, 133. Makin tambah periodenya, maka makin besar penghasilannya. Kemudian sebenarnya ini adalah satu hal yang gampang dalam teorinya, tapi dalam prakteknya ini berbagai macam kan, tergantung di bidang apa, kemudian tergantung dia menjalankan apa. Jadi compounding interest ini bisa dilakukan di semua lini bisnis, apapun bisnisnya. Misalnya saya buka toko, kemudian tokonya punya penghasilan, misal contoh 10-15% dalam satu bulan, ya berarti misalnya tokonya 100 juta modalnya, berarti kalau 10% berarti ada 10 juta. Maka bulan berikutnya, jadi perhitungannya bukan 100 juta lagi, tapi 110 juta. Begitu seterusnya. Jadi tapi dengan bertambahnya penghasilan toko saya ini, saya punya target penghasilannya bertambah, otomatis omset harus bertambah gitu kan. Omset bertambah, otomatis harus pasarnya juga bertambah. Jadi harus makin meluas seperti itu. Jadi tidak bisa pasarnya segitu-gitu aja, omsetnya segitu-gitu aja, tapi mau penghasilannya bertambah, ya tidak bisa. Otomatis target kerjanya pun bertambah, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Maka pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah kita mampu ini dengan sektor bisnis yang kita lakukan sekarang, itu bisa bertambah lagi pasarnya, kemudian targetnya bertambah lagi, kerja makin tambah lagi, dan seterusnya. Ya mungkin kalau dalam hitungan bulan ini terlalu cepat mungkin. Nah, ini gambaran bisnis konvensional yang dilakukan, termasuk di bisnis jaringan. Sama, kenapa kok bisa bisnis jaringan itu cepat? Karena ada faktor ini, faktor melipat gandakan. Jadi mitra makin berlipat ganda, omset makin berlipat ganda. Kalau omset berlipat ganda, maka nanti profitnya pun berlipat ganda. Maka kita harus pintar-pintar nih, apa yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa melipat gandakan penghasilan kita yang sekarang dalam konsep bisnis yang kita lakukan. Makanya BCF Blue Corner Family ini melakukan bisnis di bidang
forex gitu kan, karena forex ini adalah bisnis yang likuiditasnya tertinggi nomor satu gitu. Nah, tidak seperti yang lain. Kalau kita misalnya punya toko tadi, toko baju, kita mau jual baju sekarang, belum tentu ada yang mau beli sekarang. Kita mau beli baju sekarang, belum tentu ada yang mau jual sekarang, seperti itu. Nah, berbeda dengan forex. Jadi bagaimana caranya penghasilan kita ini bisa konsisten? Ya mungkin tidak rata 10% semua, tapi ya rata-rata itu 10%. Mungkin ada di bulan-bulan tertentu menjadi 15%, di bulan-bulan tertentu di bawah 10%, hanya 5%. Di bulan-bulan tertentu pun ada yang sampai 50%. Nah, kemudian bagaimana gambarannya di BCF? Nah, apa yang kita lakukan? Nah, inilah yang kita lakukan gambarannya di BCF. Nah, ketika kita melakukan compounding, jadi mindsetnya dibenahi dulu, nah, kemudian kita melakukan compounding. Di sini teman-teman bisa lihat modal awal 5 juta. Nah, kemudian profit per bulan kita taruh di sini 10%. Nah, kemudian modal tambahan, kita lihat di kolom modal tambahan ini tidak ada tambahan modal. Jadi artinya modal ini 1 kali seumur hidup. Nah, tapi inilah yang dikatakan keajaiban dunia gitu kan. Ketika kita melakukan ini, kemudian kita tidak merubah konsepnya gitu, dengan target per bulan hanya 10% saja. Kenapa kita katakan hanya 10%? Karena memang kita punya data di forex ini, punya data backtest. Nah, kita punya data, kita mau berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun ada. Nah, jadi dari data backtest itulah akhirnya kita punya gambaran gitu, gambaran per bulan. Oh, dengan sistem penjualan yang seperti ini kita punya penghasilan 10%. Nah, maka apa yang terjadi kalau setiap bulannya 10%, maka di bulan pertama ini 5.500.000 gitu kan. Keuntungannya 500.000 otomatis ditambah dengan modal jadinya 5.500.000. Kemudian di bulan kedua otomatis makin meningkat, di bulan ketiga meningkat lagi. Nah, pertanyaannya di bulan keberapa kita achieve 1 miliar? Nah, jadi target kita adalah 1 miliar nih, 1 miliar. 1 miliar ini kita capai di bulan, kita bisa lihat di bulan yang ke 56. Artinya apa? Dengan mindset bahwa ini adalah investasi, maka ini adalah waktu yang menurut saya sangat singkat gitu. 4 tahun ya, hitunglah 5 tahun dengan modal 1 kali seumur hidup 5 juta itu kita bisa mencapai 1 miliar. Bahkan kalau genap di 5 tahun di 60 bulan itu 1,5 miliar. Nah, jadi itu. Nah, ini skema pertama yang dilakukan oleh BCF seperti ini. Jadi untuk mencapai 1 miliar pertama kita itu di bulan yang ke-56. Ini dengan modal 1 kali seumur hidup. Baik. Kemudian konsep yang kedua, di sini kita bisa menggunakan konsep yang 15%. Nah, kalau kita berhasil mengembangkan penghasilan kita dalam waktu 1 bulan rata-ratanya di 15%, maka apa yang terjadi? Dengan modal 2 juta saja, makin kecil modalnya nih. Nah, dengan modal 2 juta saja tetap juga kita bisa mendapatkan 1 miliar. 1 miliar pertama kita. Di bulan keberapa? Nah, di sini jelas walaupun modalnya kecil, tapi karena memang faktor profit per bulannya itu besar, maka kita lihat di bulan yang ke 38. Artinya 3 tahun 2 bulan itu kita sudah mencapai 1 miliar. Kalau kita genapi jadi 5 tahun, Masya Allah, itu luar biasa. Itu bisa mencapai 21 miliar dengan hanya modal 2 juta. Nah, ketika kita punya mindset yang benar nih. Nah, kemudian skema berikutnya yaitu modal awalnya 5 juta, profitnya 10%, tapi di setiap bulannya itu ada tambahan modal. Nah, tambahan modal misalnya contoh kita ambil contoh 1 juta sampai di bulan yang ke 11. Jadi bulan pertama itu kita tidak tambah modal karena terhitung bulan pertama ini adalah modal awalnya 5 juta gitu kan. Bulan kedua lah baru kita tambah nih 1 juta, kita sisihkan
penghasilan kita dari tempat yang lain, dari tempat kerja kita gitu, kita sisihkan 1 juta, kemudian bulan ketiga 1 juta, sampai di bulan ke-11 saja 1 juta, maka apa yang terjadi? 1 miliar pertama kita itu dengan skema seperti ini, profitnya hanya 10% gitu kan, ada di bulan yang ke-48. Nah, kemudian kita lihat skema yang berikutnya. Ini skema berikutnya. Nah, sama modalnya 5 juta, tapi di bulan kedua kita tidak nabung ya. Di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, sampai bulan ke-11, sampai bulan ke-12 kita nggak nambah lagi nih investasi kita, gitu kan. Nah, kemudian kita mulai menambah investasinya di bulan yang ke-13, 14, 15, sampai, nah ini luar biasa ini. Kita nambah investasi terus 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, sampai di bulan yang lebih dari 48 bulan gitu kan, sampai yang ke-51 barulah mencapai 1 miliar. Coba bayangkan betapa jauh perbedaannya. Nah, semoga teman-teman bisa paham nih apa perbedaannya antara skema 10% yang ini dengan skema 10% yang kedua. Nah, kita sebutlah 10% yang kedua. Skema 10% yang pertama ini, dengan kita memulai lebih awal, maka kita tidak perlu nabung lagi. Bahasa saya kok nabung gitu ya, karena seakan-akan ini kita gambarannya nabung lah gitu kan. Jadi, atau kita investasi gitu. Investasi dengan memulai lebih awal investasinya, hanya sampai 11 bulan saja kita investasi itu per bulannya, itu bisa mengalahkan penghasilannya dibandingkan dengan skema yang kedua. Yang kita menunda untuk investasi lebih awal, kita menunda sampai di bulan yang ke-13 baru kita memulai menambah investasi kita gitu kan. Investasi awal sudah 5 juta, tapi nambahnya itu di bulan yang ke-13. Maka apa yang terjadi? Kita nambah terus sampai di bulan yang ke-51 itu baru tembus 1 miliar. Sementara tadi 1 miliarnya di bulan 48. Nah, itu perbedaannya, sangat jauh berbeda. Jadi memulai lebih awal itu pasti hasilnya jauh lebih beda. Nah, lihat skema pertama, saya ulangi lagi nih. Nah, skemanya modal awal sudah 5 juta, tapi di bulan berikutnya ditambahi lagi tuh. Tambahi lagi. Nah, itu di bulan yang ke-48 sudah mencapai 1 miliar. Tapi kalau skema yang kedua ini, di bulan yang ke-48 belum mencapai 1 miliar, masih 784 jutaan. Artinya apa? Ringkasnya teman-teman, pertama, sistem compounding interest ini bisa kita lakukan di mana saja. Teman-teman bisa memilih mau dijalankan di sektor bisnis apa, itu bebas. Yang penting sudah tahu alurnya, seperti itu. Nah, kalau di BCF ya kita, karena ini adalah dunia forex yang likuiditasnya tinggi, nomor 1 gitu kan. Nah, maka gampang untuk melipat gandakan omset, itu tinggal dinaikkan lotnya secara teori seperti itu. Nah, jadi sudah pasti ada yang beli, sudah pasti ada yang jual. Nah, bagaimana caranya kita menganalisa saja, dan itu sudah ada backtestnya, jadi sudah ada datanya 10-20 tahun terakhir. Nah, kemudian ringkasan yang kedua adalah ayo segera mungkin kita memulai, tidak harus dengan nilai yang besar. Jadi dengan nilai yang kecil pun ketika kita tahu rahasianya, mulai saja dulu. Nah, daripada ditunda, nanti penundaan itu tidak akan bisa mengejar hasil yang sudah dimulai lebih awal. Modalnya sama gitu kan. Bahkan ketika kita memulai lebih awal, itu modal kita lebih kecil dibandingkan kita menunda, akhirnya modal kita lebih besar gitu. Nah, bayangkan ini kita kumpulkan sampai 3 tahun ini nabung 1 juta, kurang lebih 36 juta tambahan modalnya kan gitu. Lebih dari 36 juta. Sementara di sini modalnya cuma ada 11 juta gitu kan. Tapi penghasilannya, yang 5 juta ditambah 11 juta ini itu lebih cepat dan lebih besar dibandingkan kalau kita menunda. Ini 36 juta lebih, bahkan ini 36, 37, 38 juta ditambah 5 juta. Jadi ada 43 juta di sini modalnya di skema yang kedua.
Oke, begitu saja. Ini sudah lumayan panjang. Semoga teman-teman bisa menyimak ini sampai selesai karena ini sangat penting, dan nantikan video pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.